Ya guys, ini kita mau OTW Cipacing guys. Seru ngobrol guys. Pokoknya sehat selalu, banyak umur kebaikan. Well, gimana Pak Wahom? Gas ke. Oh. Berangkat. Bismillah. Oke guys, ini jadi jajaran DPP di rumah Pewasek sedang menyinkronkan data untuk pembuatan KTA Papua Indonesia. Ada Begunung juga, ada Parisa, ini ada Pak kakak juga, dan itu Pak Ateng. Dan kita akan bersilaturahmi ke Cipacing ya, Pak Wahum ya. Untuk penyuluhan juga untuk dihimbau pada seluruh Korwil Papua Indonesia sekali lagi untuk tetap menjaga kondisivitasnya dan tetap menjaga marwah nama baik keluarga Pak Polin ya, karena sekarang lagi gencar Bandung komun komun itu ada warlock parlot padung lotek. Ya pokoknya mah Bandung kondusif, Bandung aman, Bandung ngenaheun edan dijadikeun Papolin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi bersama saya Bote Haidar guys. Aduh, udah lama nggak upload lagi guys, dan sekarang alhamdulillah di hari non ketua Hari Jumat berkah namanya karena berkah tuh berkah. Jadi di hari Jumat yang penuh berkah ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa, ibu-ibu luar biasa, dan yang luar biasa. Saya berada di mana sih Pak? di Cipacing. Nah, Cipacing. Ini kalau RT 1 RW 3 bukan utara sini Bu sama. Ibu Ria bukan nama itu ya. Gedungnya pokoknya namanya di Cipacing. Well, pokoknya nama. Nah, sebelum meren panginten nah ieu aya mamah di dieu, ieu mamah Papolin ya aya Saudara Cecep dari Ketua Papolin Racing Team Cipacing. Ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe pokoknya namanya. Jangan lupa juga di subscribe ngabret terus ya. Lu sehat tuh? Alhamdulillah. Mah sehat. Sawalera. Nah guys, jadi alhamdulillah di hari Jumat ya abi tiasa ngadongkapan silaturahmi ke keluarga besar mungkin dari Pak Polin Cipacing, khususnya ke keluarga kediaman Ketua Cecep, sekaligus ada mamahnya juga. Jadi di sini kita edukasi lahnya ketuanya mungkin dari yang video-video kemarin yang sebelumnya ya ditonton ya, yang mungkin pelegalan Pak Polin Racing Team Indonesia dari mungkin yang asalnya dari jalan menuju, kalau kata mama malah menuju lebih baik mahnya ya. Mungkin itu sebuah harapan terbesar dari keluarga besar Pak Polin lah ibaratnya. Jadi agar masyarakat itu tidak memandang rendah ataupun memandang jelek lah. Nah ini mungkin dari ketua sendiri ini kan di Cipacing mah apa, wah Las Vegas pokoknya punya ya. Ini kumaha ya ketua, ini sangat nyentrik sekali guys, karena di sini ketua Cecep ini didampingi oleh pembina ibunya ini, mamah ini sekaligus pembina dari ketua Cipacing guys. Keprok woi itu duluan. Nah jadi ketua Cecep ini beliau adalah yang mungkin yang disahkan secara ADART untuk dipercaya sebagai ketua Cipacing. Nah, untuk ketua Cecep gimana ketua? Ketua. Ya, untuk pertama-tama terima kasih untuk dari Pak Bote sendiri, untuk Mama dan Pak Humas dari Cipacing, Pak Sekar sudah menyempatkan waktunya bersilaturahmi di Cipacing. Pertama-tama untuk masalah apa Pak?
mau ditanyakan. Mungkin dari kecintaan Bapak dan Mama terhadap organisasi Papolin, sehingga soalnya tadi sedikit ngobrol guysnya, Mama sih kan bersemangat sekali guys, jadi ketika mendengar nama Papolin Mama jadi langsung gitu. Kumaha ketua bisa dijelaskan ketua Untuk masalah kecintaan terhadap Papolin dalam artian sudah mendarah daging, sudah menjiwai, itu sejak dari turun temurun, karena dari dulu sebelum-sebelumnya dari almarhum sampai sekarang saudara-saudara udah pensiun, sudah sudah dikenalkan. Dulu kenal Papolin di tahun 2009, itu masih dalam ilegalitasnya, belum ada legalitas yang pasti. Di situ banyak pelajaran yang didapat dari hasil rembukan dari kesana kemari, sampai jatuh cinta terhadap Papolin itu sendiri, karena dari orang-orangnya, dari kerabat-kerabat maupun kakak-kakak yang sebelumnya, orang-orangnya itu humble, tidak pernah memandang bulu ini anak kecil, ini anak udah dewasa, tidak pernah memandang bulu seperti itu. Dari situ timbullah kecintaan terhadap si Papolin itu sendiri. Jadi merasa ada ruang gitu ya. Untuk ruangnya itu begitu besar untuk mengaspirasikan segala sesuatu di Papolin itu, karena statement Papolin itu tidak selamanya tanda kutip jelek, tidak. Untuk Papolin itu sendiri sekarang alhamdulillah menuju lebih baik. Dari pribadi perwakilan dari Cipacing sangat senang dengan adanya perwakilan dari Pak Bote dan rekan-rekan dan raka-raka semuanya. Itu udah bingung dengan kata-kata, karena dengan antusiasme Cecep sendiri untuk Papolin itu lebih besar, dalam artian Cecep tidak pernah ingin membesarkan nama Papolin punten, karena bagi Cecep Papolin itu udah besar, tapi ingin membangun chemistry untuk dari kecil nama Papolin Cipacing itu sendiri, karena untuk Papolin itu punten udah besar, Papolin Pol. Nah, ini ketua untuk Cipacing anggota udah berapa ketua? Alhamdulillah dari pertama pendirian Papolin untuk anggota sekarang sudah bertambah. Dari awal 17 orang yang konsisten, sekarang sudah nambah menjadi 31. Alhamdulillah. Itu berkat dari perjuangan dari kakak-kakak yang dari pusat, dari sebagian kakak-kakak yang selalu sharing, yang selalu disusahkan lah, bahasa Sundana direpotkan ku Cecep unggal kaditu kadieu mungkin sarana. Alhamdulillah sekarang berbesar hati dengan bangga mengibarkan Papolin Cipacing di Cipacing itu sendiri. Jadi ini emang Cipacing luar lingkupnya ketua Cecep ini turun temurun mah ya. Emang turun temurun terus dari generasi ke generasi. Nah, mentok di ketua Cecep, beliau melanjutkan perjuangan kakak beliau ataupun saudara-saudara dari ketua Cecep ini. Beliau melanjutkan, didampingi langsung sama mamanya ini. Mama ini sebagai ketua RT 1 RT 3 banyak di Cipacing, Ibu Ria, pokoknya mata. Ini mama gimana dari mama ini untuk ya mungkin anak mama kan namanya kan dulu Papolin adalah geng mah ya. Geng. Sekarang menjadi lebih baik. Pandangan mama gimana tentang Papolin ini dari mama sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka mamah tos masihan waktos panginten sareng kesempatan untuk menyampaikan beberapa saran, mungkinlah bisa dukungan juga bisa. Mama teh ikut berpartisipasi karena ada organisasi mungkin ya, bukan karena anak mama peda ikut terjun tinu kelompok iya gitunya. Mama teh terinspirasina karena banyak sisi positif na oge gitunya tinu aya perkumpulan ieu teh. Dari pertama mama emang tidak menyetujui karena dari dampak negatifnya teh gitu kan ya, geng-gengan, geng motor nu karitu. Pertama mama teh melarang oge, nanaonan sih eta teh kikituan, sia-sia aja kan gitu. Orang tua mah anu tidak tahu mah, karena kebanyakan negatifnya kedengar sebelah pihak teh gitunya, pihak orang tua teh pasti dengar teh negatif. Nah, setelah anak mama terjun langsung jadi kepengurusan di Papolin, ternyata banyak positifnya, terutama dari segi sosialnya oge nya.
terus ke masyarakat, pendekatan ke masyarakat untuk ada kegiatan di lingkungan. Mama ge untuk menambahkan ya poin mama untuk semua anggota anak-anak mama, rangkulah anak yang tadinya orang mah mending jelek sananya baong, rangkul supaya jadi bener, jadi baik. Sisi positifnya teh aduh penilaian buat masyarakat teh plus tak eta mama teh jadi terinspirasi untuk mendukung ke anak teh banyak. Jadi anu tadina sok mabuk gitu ya. Alhamdulillah ditinggal ku mama teh ninggal di neuriungan teh teu balager. Jadi botol ngerangan jadi botol. Tah kitu mah teh jadi tingkatkeun deui prestasi na teh. Kaseungitanana teh tingkatkeun deui. Tinu aya ieu teh. Buanglah sisi negatifna. Sok bangkitkeun anu positifna. Mamah mendukung insyaallah sok sampai kemana oge. Asal di sisi positif. Ya, di sisi positif. Jadi supaya ada ajakan teh untuk anak-anak teh ya da ieu mah kieu. Jadi si anak-anak teh kaajak da ku ayana kegiatan positif ieu. Bo tinu kesenianana, tinu bakti sosialna. Ada program. Tah, harus ada program. Jadi si anak teh bisa kagaet. Geruangkeun. Geuningan aya ieu teh gini bagus. Jadi supaya ngikut teh kana sisi positif. Nah sok tunjukkan kebaikan Palpolin teh. Ulah sampaikan kedengaran teh anu negatifna. Insya Allah sok mama. Kamu bisa kan? Kamu bisa kan? Iya. Bisa meureun. Tak itu panginten ti mamah mahnya. Insya Allah sok didukung wae lah di sisi positif mah. Apalagi mama di dieu sebagai aparat oge mendukung teh karena kebaikan. Bukan untuk posisi negatif nah posisi gitu tanda kutip nak mama ngadukung karena sisi positif nah karena ini untuk membangkitkan anak muda oge gitunya tinu positif nah jadi si penyemangat supaya jadi penyemangat ke generasi yang akan datang untuk membangun pemuda-pemuda yang akan datang yang akan datang yang lebih baik lagi yang lebih baik lagi. Jadi kita memberantas oge narkoba sedikit demi sedikit kita harus jadi mungkin ketakutan orang tua itu sama makanya mungkin ai ngomong-ngomong di bumi gitu teh nya mau aya urang kalimahnya ini kan mungkin kan kedua cecep ini mama ini jadi langsung turun ke lapangan sedikit-sedikit nggak mungkin sampai ke 100% mah. Kita harus memberantas teh dengan cara apa? Dengan ada sosialisasi. Jadi supaya tertarik kumaha ieu kan segi nu baikna teh berantas narkoba teh harus bertahap entong sampai langsung lah ieu mah entong. Bertahap kita ada riungan seperti ini. Kita bahas setiap riungan harus ada pembahasan tentang narkoba ya. Mama nitip supaya mengingatkan jangan sampai kan bae ada tina naon gini kan ulah mamah mah yang sakedik tina riungan itu harus ada pembahasan untuk pemberantas narkoba ya eta nitip nomor 1 eta jadi mungkin karena kecemasan, ketakutan orang tua mahnya generasi penerus kemudian gaduh murang kali abi gaduh panginten anu penonton oge gaduh murang kali mungkin kan ke alam mah cukup atos ya jadi orang teh mendidik anak yang akan datang teh harus yang lebih baik lagi lebih positif lagi dan yang sudah membela yang sudah mah sudah kan yang sudah juga mau ke lebih baik lagi sekarang teh mau bertahap ke lebih baik. Jangan berkaca dari ke belakang ya. Jadi kita tuh harus ke depan berpikir yang panjang, yang luas. Untuk kedepannya kita harus gimana supaya mendidik adik-adik yang akan datang kita tuh yang lebih baik dari kita, gitulah. Ya cukup gitu aja. Itu dari mama itu jadi cara mengantisipasi dia kan mau mungkin kalau ketakutan ada memang. Jadi faktor utama harus ada pendekatan dari si orang tua ke anak, harus ada sosialisasi ke anak, komunikasi yang utama dari keluarga itu komunikasi. Jangan sampai si anak teh jeung mama teh hare-hare Betul sekali guys. Orang tua itu peran utama di rumah. Peran utama di rumah orang tua harus mengontrol kegiatan anak baik di luar maupun di dalam rumah.
pertama harus ada sosialisasi dari anak teh, terus harus ada komunikasi yang utama, harus ada komunikasi untuk sampai pahare-hare kegiatan anak di luar teh sampai tak ulah sampai gitu harus diketahui. Jadi emang betul sekali. Harus Jadi diketahui. Mama ini kan jadi Abi ninggalna kan chemistry antara mama sama ketua ini jadi kayak sahabat guys. Iya, Jadi harus gitu. Yang ketua lakukan itu mama itu tahu gitu guys. Ya, jadi emang kebanyakan 70% orang yang hidup di jalan itu terbentuk karena ya mungkin karena kurang ada komunikasi orang tua mah ya. Itu komunikasi Itu. nomor 1. Contoh karena ya saya sendiri lah gitu lah. Hanya jadi karena mungkin sama orang tua jarang ngobrol. Mungkin orang tua karena pekerjaan lah sibuk. Mama mah ada di rumah. Jadi nggak kerja, jadi fokusnya ke anak-anak, otomatis jadi anak-anak ke kontrol. Maaf, bukan mama untuk menyalahkan orang tua yang lain ya, bukan, maaf, itu karena mungkin si orang tua teh fokus kesibukan masing-masing kan, karena kerjaan kan bisa, wah si anak teh teka kontrol, untuk ada komunikasi itu karena sibuk bekerja. Mama kan ada di rumah, jadi otomatis pendekatan ke anak tuh banyak diutamakan, soalnya mamanya ada di rumah, kan ayahnya mah kerja sibuk. Jarang komunikasi sama anak, justru mama yang berperan di sini. Nah, makanya gitu. Itu lebih penting guys. Nah, jadi komunikasi ini kalau Pak Sekar emang jarang berbicara, Pak Sekar ini. Jarang berbicara. Jarang berbicara guys. Jadi Pak Sekar humas si Pacing guys. Sekali ngomong minjem duit guys. Ini beliau dari keluarga besar humas Pacing. Selama itu di sisi positif boleh-boleh aja ya Pak ya. Yang penting kita bangkitkan kepositifan ya. Harus lebih baik lagi, lebih maju lagi Pak Polin teh. Mama tanya ini dari Pak Humas ada kata-kata mutiara yang mau disampaikan. Saya cakap. Tuh, cakap. Ya, mungkin dari Mama sama ketua mengantisipasi maraknya sekarang mahnya komunitas-komunitas yang liar, terus ya pergaulan bebas. Mungkin Kita karena ada pergaulan bebas, kebanyakan sekarang kan ada orang luar banyak masuk, itu teh karena banyak yang kontrak-kontrak itu bisa ngaruh oge kan ya tinu lingkungan pergaulannya. Tah ku ayana eta teh jadi asa aya peluang nya salah sama aya peluang kangge anak-anak teh anu teka kontrol mah. Tapi kan beda lagi sama yang ke kontrol orang tua eta teh mau sampai ka kitu. Kita ku ketuka kontrol teh rasa mana bayar da teu naon. Bahkan di belakang kita tidak tahu pergaulan anak kumaha. Jadi harus tetap berperan. Orang tua mah tetap berperan. Nomor 1 baik dari luar maupun dari dalam harus berperan. Utama itu orang tua. Apalagi ayeuna kan ku ayana narkoba teh gininya sisi negatifna teh membahayakan anu nanaon pikiran kan orang tinu sehat-sehat kecanduan nu kitu kan jadi teu normal. Betul. Otomatis untuk berpikir lebih maju teh moal da eta kasendat teh aku eta anu pekerjaan kan jadi ngahambat kan nambah pengangguran. Orang teh tinu ieu teh ambil hal negatifnya jadi supaya kita ini anak-anak teh sebelum melakukan teh harus berpikir dulu. Ya, pembelajaran dulu. Makanya ku ayana riungan Pak Polin teh atuh mudah-mudahan si anak-anak ikut teh jadi tergerak. Amin. Pengen ikut ya dan geningan sisi positif. Jadi orang teh si nu negatif teh bisa sedikit-sedikit kabuang. Bisa ngarangkul ke semua pihak. Apalagi yang utama nama itulah rangkul anak muda yang pertama kurang perhatian dari orang tua. Siapa bisa lah riungan ieu teh kitunya si anak-anak teh bisa ka ieu kuku ayana kakak-kakak ieu teh kitu tah nya. Nya gini orang teh dikasih sayang ke orang tua ge aya di teman-teman tah bisa ngarangkul gitu. Bisa lebih baik lagi si anak-anak tah kitu tah mama da ku ngadukung teh ku di sisi positifna gitu nya. Mama teh terutama mama eta we mama nomor 1 narkoba berantas dan teu ti diri urang ku saha deui kesadaran ada diri kita pribadi umur mama digeing-geing diulah-ulah mah bisa mah tapi kesadaran dari hati kita sendiri insya Allah bisa diperangan. Pertama kesabaran kita urang kudu sing ridho sing ikhlas
ya orang teh dah hayang cager, hayang sehat, timbul dari diri kita sendiri. Mama eta weh, nu penting mah nya kesabaran orang, jeung ketulusan orang. Nomor hiji mah eta nya, da urang niat hayang sehat ya urang teh. Kitu weh. Jeung urang hayang ngarangkul kanu lain. Da kan niat urang niat hade, niat tulus ieu urang bakti sosialna kan nya. Tah eta mama mah ngadukung teh kukulan aku positifna anak-anak tinu ieu kegiatan dilihat ku mamah teh. Alhamdulillah. Yes, jadi ini kumahanya jadi bisa berkata-kata. Jadi mama ini sangat mensupport sekali kegiatan ketua Cecep ini, dan yang saya lihat progres dari ketua Cecep di Cipacing ini sangat ya positif sekali lah ya. Jadi meskipun Cipacing namanya termasuk kelas Pegasna nya ataupun kita namanya, tapi ketua Cecep dan mama berusaha untuk membangkitkan jiwa-jiwa sosialnya ketuanya lewat kegiatan-kegiatan atau program-program nu positif gitu, seperti yang insya Allah akan dilaksanakan sama keluarga Pak Polisi Cipacing ini tanggal 5 ya ketua ya, tanggal 5. bakti sosial guys, tepira bebersih solokan iya non dari ketua, Pembersihan gorong-gorong, pembersihan jalan, hal-hal kecil yang membuat kita peduli itu sangat terasa lah ketika Karena kita itu kan dampak dari bencana alam tuh dari sampah. banjir Kemarin kan Cipacing kena banjir bandang. Itu akibat dari tersendatnya saluran pembuangan air dari ada pembangunan, bukan untuk menyalahkan jalan tolnya, tapi karena ada pembangunan jalan tol, si saluran air tadina aya teu aya katutup ku gorong-gorong kecil teh, jadi kan tersumbat mempet otomatis jadi aya banjir bandang. Kejadian pernah Jadi itu hampir beberapa rumah itu jadi RW 4, RW 2, RW 4 yang kena dampak habis. Guys, jadi di Cipacing ini pernah terkena dampak imbas dari pembangunan. Ada satu pembangunan lah di Cipacing tepatnya. Jadi karena tersendatnya satu lubang itu karena pembangunan, jadi aya banjir bandang mahnya. Iya. Ada korban mah? Korban alhamdulillah nggak ada, cuman harta benda gitunya. Jadi korban materi mungkin. Ke bawah, ada kan hampir 4 meter lah ya air teh. Itu bijinya di mana mah cairnya mah? Di atas. Dari atas, dari pas solokan itu tepan ketutup dari atas. Jadi saluran air terdahulunya besar Pak, ada irigasi. Dirubah menjadi gorong-gorong. Berarti di sini ada bukit mah. Ada kan Gunung Manglayang. Jadi ini Manglayang ini masih ke Cipacing. Iya. Mun mah dampaknya. kaki namanya gitunya. Kaki Gunung Manglayang, guys. Jadi Cipacing ini kaki Gunung Manglayang, guys. Jadi makanya anak-anak Palpolin teh terinspirasi dari sana, pengen supaya memberantaskan yang itu teh sampah masyarakat teh kan rumah tangga yang menghambat teh. Jadi si orang-orang teh keenakan micer ka solokan gorong-gorong eta nu jadi ngahambat teh. Kan dampakna enak pembuangan di RW hiji. Dampakna kan ka RW 2, RW 3, RW 4. Anu dampakna kena banjir teh. RW hiji jadi RW lain benar. Gara-gara hiji RW mahnya ibu-ibu micen sakeresek, jadi sakeresek. Nah, gitu. Perkara sakeresek mahnya. Mungkin gitu guys, sobat ibu-ibu tong micen sampah kasolokan mana tema tetangga. Iya. Tempat sampah maksudnya gitunya. Jadi mahnya. Nah, jadi mungkin pesan-pesan dari ketua dari ketua pesan-pesan dari ketua. Untuk pesan-pesannya dari Palpolin Cipacing sendiri, kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Karena dasarnya dari kita untuk kita sebetulnya. Untuk kegiatan bakti sosial ini sudah menjadi rutinan ya Pak. Itu menjadi rutinitas dari rekan-rekan Cipacing, karena tujuan dan berdirinya Palpolin Cipacing itu pertama merubah statement stigma yang pernah ada di Cipacing, dirubah yang tadinya jelek dalam tanda kutip menjadi lebih baik. Kita bersama-sama, kita bergotong royong ya. Dalam artian kita tidak melupakan tokoh-tokoh masyarakat maupun aparat setempat seperti RT RW. Kita selalu merangkul, mencoba mendekati, bukan untuk cari muka ya Pak, tapi itu hal-hal kecil yang
akan menjadi akar kekuatan kita ke depannya. Ya. Nah, ini dari Mama sendiri, Mah, mungkin pesan-pesannya buat pemirsa, buat Haidar Official, Mah. Ya, untuk semuanya ini Maya menyangkut semua organisasi, ambillah sisi positifnya. Jangan sampai ada organisasi teh terdengar teh sisi negatifna we. Jadi kan si masyarakat anu awam mah mendengar gitu teh jadi ih kan gitu. Tah, ulah sampaikan keadaan masyarakat berpikiran gitu, apalagi orang tua. Tunjukkan bahwa kalian tuh bisa mampu untuk membangkitkan kepemudaan yang lebih baik. Ya. Nah, ini dari apa ini Humas Sekar ini kata-kata yuk siga. Iya mata abi pribadinya kanggo sadayana gitu terutama Papulen Cipacing. Iya mah abi hoyong lebat ka Papulen Cipacing teh lain erek ngagedekeun, lain erek ngaluhurkeun, da Papulen mah geus gede. Cuma abi lebat ka Papulen Cipacing teh hoyong membangun Papolin sinama Papolin Cipacing, Papolin Indonesia lebih baik. Sakit tuh teh abi mah. Tuh, guys, dia di Humas Sekar ini beliau jarang bicara, sekali bicara gol, masa mantap. Jadinya mungkin atur nuhun mahnya ieu tuh Sarewong, ieu Mama Humas Sekar ketua. Iya, Incu mah Incu. Nah, ini guys, generasi penerus, guys. Jadi tah itunya aduh. Dari kecil teh yang baiknya kan, yang positif. Nah, iya generasi penerus, guys. Iya, guys. Dengan ada kerjasama ya. Jadi Dan harus kerjasama mama harus ada kerjasama antara orang tua dan makanya jadi peran orang tua itu sekali lagi lebih penting ya. Jadi untuk para orang tua yang mungkin ya saya juga orang tua ya, dimaafin ayah kalau suka keluyuran karena ayahmu ini geng motor. Tapi sekarang udah enggak lagi, udah lega ya, ayahmu ini berarti udah lega, hello ya gitu. Iya sama lah kecemasannya orang tua. Jadi ya mungkin alhamdulillah dari obrolan ini mudah-mudahan bermanfaat mahnya dari ketua, dari mama, dari Humas Sekar juga. Pokoknya mah terus bangun hal yang positif ya ketua ya mah. Pokoknya mah panjang umur, sehat selalu. Salam juang Papolin Pol, guys, abadi mungkin ya segitu tubuh satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.